Kepuasan ibu pertama mengajar orang. Puas sekali itu bisa mengajarkan orang dan orang tersebut bisa produksi, itu kepuasan yang paling utama. Terus yang kedua, hasil kita disenangin orang, dikagumin orang, dan mereka dah tahu ciri khas kita apa, oh rapi, bersih segala macam. Itu suatu kepuasan buat ibu dan mereka bawa ke negaranya. Selamat pagi ataupun selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Elviana Erani, kemudian bergerak di bidang usaha souvenir ataupun oleh-oleh khas Batam yang berbahan materialnya adalah dari kulit kerang yang didapat dari kepulauan dari laut di Kepulauan Kepri. Dan alamat usaha ibu di Timban Indah, Blok S 61. Semula ibu tidak konsentrasi ya, atau tidak fokus pada satu ini saja. Pertama membuka itu ibu hanya melukis ya, pakai itu melukis kaca, kain ataupun sepatu. Kemudian seiringnya waktu berubah menjadi lukisan itu berubah menjadi ke kaca ya. Terus lama kemudian ke kerang-kerang ini, karena di sekitar kita ini banyak sekali terdapat pantai yang menghasilkan ataupun lautnya menghasilkan kerang-kerang yang berbagai jenis, karena lain kedalaman laut, lain pula hasil ataupun lain pula biota laut yang ada di dalam laut tersebut. Ibu membuka usaha ini secara keseluruhannya sejak memulai dari melukis itu sampai ke kerang-kerangan ini sudah berjalan sekitar 9 ataupun 10 tahun ya antara itu, dan kemudian tertarik ataupun memfokuskan diri kepada souvenir yang berbahan dasar kerang-kerangan, karena kalau kita lihat itu adalah limbah laut yang sangat banyak berserakan di pulau-pulau ini. Dan sayang sekali kalau memang hanya dibiarkan membusuk seperti itu saja, akan mencemarkan lingkungan. Sehingga kesehatan kita pun dengan tercemar lingkungan itu, kesehatan kita juga akan menjejas kepada kesehatan kita. Ibu jenis produknya banyak sekali ya, karena banyak sekali jenis kerang yang sesuai kita buat untuk apa. Jadi setiap model kerang tersebut lain lagi jenis yang akan kita buat dengan kerang tersebut. Nah, seperti kerang itu apabila dibelah ataupun dipotong akan membuatkan suatu bentuk yang sangat bagus. Jadi ya bisa kita jadikan bunga, bisa jadikan asbak segala macam, ataupun perhiasan ataupun kalung-kalung dari kerang. Kalau untuk desain itu semuanya banyak ya, karena itu adalah permintaan-permintaan orang. Jadi yang terakhir ini adalah desain daripada sebuah clutch tas tangan itu yang semula hanya berbahankan dasar pandan biasa, kemudian kita sulap menjadi sesuatu clutch yang memang luar biasa bagusnya, karena kita balut dengan batik yang berasal dari Batam. Itu kita pakai batik marlin, kemudian hiasan daripada clutch tersebut kita buat dari kerang-kerang yang juga berasal dari Kepulauan Kepri. Kalau untuk pembeli atau pengunjung ya dari galeri ini, itu kebanyakan dari luar negeri ya. Jadi dari luar negeri dan juga dari luar pulau Sumatera seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, itu banyak sekali yang berkunjung kemari. Cuman saat pandemi ini ada di Indonesia ataupun ada di dunia, semuanya di lockdown, sehingga kunjungan-kunjungan dari luar negeri pun dari pulau-pulau tersebut, dari daerah-daerah lain pun juga terhenti. Tapi kita tidak terlalu down. Walaupun pandemi ini tidak tahu kita kapan berakhirnya, kita membuatkan produk-produk yang lain daripada yang udah kita buat, sehingga juga akan menarik pembeli lewat online. Dari harga 20.000 ada di sini sampai belasan juta, puluhan juta. Kesulitannya pertama kita membeli dari nelayan, dari istri-istri nelayan tersebut, itu masih dalam keadaan sangat kotor. Sementara itu kan binatang yang binatang hidup yang ada di dalam
cangkang kerang tersebut kan meninggalkan bau yang tidak sedap sekali dan sangat busuk. Nah, itu yang harus kita bersihkan biar pembeli tidak pernah mencium bau busuk dari produk yang kita buat. Yang kedua, itu kan ciptaan Allah ya, jadi bukan ciptaan pabrik. Jadi bentuknya dari kerang tersebut tidak pernah sama, sehingga kita juga kesulitan, bukan kesulitan ya, merupakan sebuah tantangan buat kita bagaimana kita membuat sesuatu produk dari beberapa bahan yang bentuknya tidak sama. Rasanya berpotensi ya, karena itu hasil limbah laut yang terbuang begitu saja. Sementara kita pulau-pulau banyak sekali di sini kan. Nah, setiap pulau itu pantainya itu berserakan dengan kerang-kerang yang ada di laut tersebut. Malah di beberapa pulau rumahnya di atas laut ya. Kemudian kalau lautnya surut, itu di bawah rumahnya itu ya, di kandangan rumahnya itu berserakan berbagai macam jenis kerang. Tinggal ngutip. Cuman terkadang orang pulau tersebut tidak mau belajar atau bagaimana, tinggal kita beli saja. Mereka hanya ngutip, masukkan ke karung, kemudian nelpon kita, ada 5 karung, 4 karung, kita akan jemput. Kalau mereka mau belajar sangat lebih bagus. Secara ekonomis ya pasti terbantu, tapi yang paling terbantu yang Ibu senangin bisa mengajar orang. Itu yang paling, jadi mereka yang tidak punya kerjaan mungkin bisa mengerjakan ini, mereka mungkin punya waktu yang luang tidak terkelola dengan baik, mungkin bisa mengerjakan ini. Jadi dari berbagai pelatihan yang ada di sini, alhamdulillah jadi. Mereka silakan melihat dulu ke sini. Seperti ada BNN Kepri ya, itu belajar di sini. Mereka datangnya dulu adalah karyawannya BNN itu. Mereka datang kemudian lihat apa yang mereka mau. Ternyata mereka milih ini yang mau dipelajari, ini ada berapa jenis. Oke, baru kita hitung harga bahwa harganya segini, untuk orang berapa, untuk orang 15. Oke. Jadi model itu tergantung kepada yang dipilih oleh orang tersebut. Sebelum pandemi alhamdulillah pelatihan banyak, belum ini udah datang lagi pelatihan, kemudian datang dari luar, dari Kalimantan. Bun, kami berkunjung, dapat dari mana nomor ini? Dari YouTube, dari Google gitu. Sementara Ibu sendiri nggak pernah masukkan ya, cuman rupanya Pemko masukkan, Pemda masukkan, provinsi masukkan, kemudian orang yang berkunjung ke sini masukkan. Jadi mereka tahunya dari situ. Harapan Ibu pertama, pandeminya cepat berakhir ya. Kemudian ini sudah sering juga Ibu bilangin ke pemerintah setempat pas waktu ada rapat-rapat tentang IKM, tentang UKM begini, hotel-hotel di sini itu ya kalau bisa memperkenalkan produk-produk yang ada di daerah ini sendiri dengan material-material yang ada di daerah ini sendiri dan produk hasil orang ini sendiri. Jadi misalnya seperti bunga di hotel-hotel itu, pakailah bunga-bunga dari kerang-kerang begini karena modelnya juga banyak dan kemudian juga tidak terlalu jelek ya nampaknya, malah unik. Kalau Ibu pergi ke luar daerah tuh pameran-pameran ya, malah banyak orang luar itu yang menyenangi produk-produk kerang-kerang ini. Cuman kadang-kadang kita yang namanya limbah itu konotasinya udah lain bagi mereka, mungkin ya tidak begitu tertarik. Jadi yang lebih tertarik itu kebanyakan ada orang luar dan orang luar daerah dan luar negeri. Kepuasan Ibu pertama mengajar orang. Puas sekali itu bisa mengajarkan orang dan orang tersebut bisa produksi, itu kepuasan yang paling utama. Terus yang kedua, hasil kita disenangin orang, dikagumin orang, dan mereka dah tahu ciri khas kita apa, oh rapi, bersih segala macam. Itu suatu kepuasan buat Ibu dan mereka bawa ke negaranya, mereka bawa ke daerahnya.